Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku bahasa Indonesia Bergerak Bersama untuk SD kelas 5 ya. Yang mana buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Dan kita masih di bab 2 ya, buku Jendela Dunia. Tepatnya kita akan membahas di halaman 44 dan 45 ya, membaca. Nah, di sini kita akan mengenali buku fiksi dan non fiksi dari bagian-bagian bukunya ya. Langsung saja ya, ini kita mulai dari yang pertama ya, bagaimana cara mengenali buku fiksi dan non fiksi ya, dari sampul buku. Nah, yang pertama dari sampul buku. Perhatikan dua sampul berikut. Manakah yang termasuk buku fiksi dan non fiksi? Bagaimana cara kalian mengenalinya? Kita lihat di sini ya. Ada gambar A dan B ya. Kita lihat dari yang pertama tentunya adalah gambarnya ya. Gambarnya untuk yang A ini kita lihat ya, ini ada ulat, ada daun. Nah, ini berbentuk komik ya. Ya, gambarnya ini komik atau kartun ya. Ini gambarnya kartun. Kemudian kalau kita lihat untuk yang bagian B ya, B ini gambarnya itu lebih nyata, ini gambar mangga. Ya, itu. Kemudian yang dari judulnya ini ada kata kunci kisah. Nah, kemudian yang ini cukup informatif ya, judulnya, kemudian sampulnya, ilustrasinya juga terlihat nyata. Jadi yang A ini adalah fiksi ya. Jadi ini buku fiksi kalau kita lihat dari sampulnya. Kemudian yang B ini adalah non fiksi ya, seperti itu. Kemudian di sini saya tuliskan juga ya. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi untuk yang gambar A itu fiksi, kenapa ya? Karena gambarnya berbentuk komik dan kata kuncinya kisah tadi ya. Kemudian untuk yang B itu adalah non fiksi ya. Kita lihat dari sampul dan judulnya informatif serta ilustrasi gambarnya nyata, ilustrasinya gambar nyata gitu ya. Kita lihat di sini lagi. Nah, selanjutnya yang kedua dari daftar isi. Nah, apakah buku tersebut fiksi atau non fiksi? Bagian dalam buku terdiri atas banyak halaman. Di dalamnya terdapat daftar isi dan juga teks. Sekarang perhatikan daftar isi dari teks berikut ini. Manakah yang merupakan daftar isi dari buku fiksi dan mana yang merupakan daftar isi dari buku non fiksi? Nah, ini kita lihat di sini ya. Daftar isinya. Yang buku A ini menjelaskan tentang tata surya, matahari, planet, bulan. Ini bagian-bagian tata surya ya tentunya ya. Kemudian yang gambar B ya, daftar isinya suara aneh, terbang ke bulan, tersesat di antariksa, berteman dengan alien. Nah, kalau kita lihat A sama B jelas berbeda ya daftar isinya ya. Nah, kalau yang A kita lihat pembagian babnya itu berdasarkan topik. Misalnya menjelaskan tentang matahari, nah, menjelaskan tentang bulan. Nah, jadi berdasarkan detail dari tema tata surya ya. Misalnya matahari ya udah dijelaskan itu secara detail. Planet juga dijelaskan. Misalnya ada berapa planet, kemudian bulan juga ada apa aja di bulan. Nah, ini. Jadi di sini bisa dibaca dari bab mana saja. Misalnya kita pengen tahu tentang bulan, udah kita langsung aja baca bulan. Kemudian untuk yang gambar B, kita lihat dari daftar isinya. Ya, ini termasuk yang fiksi ya ini ya. Jadi yang A ini adalah non fiksi ya. Yang B ini adalah fiksi ya. Jadi pembagiannya berdasarkan kejadian ya, berdasarkan kejadian. Ada alur cerita, misalnya ada suara aneh. Suara aneh itu apa? Terbang ke bulan, tersesat di antariksa. Nah, ini. Jadi
ada alur cerita sehingga harus dibaca secara berurutan. Nah, misalnya terbang ke bulan, lalu apa yang terjadi? Oh, ternyata tersesat di antariksa. Kemudian ketemu alien, ya. Kemudian setelah ini pulang. Nah, berarti harus dibaca secara berurutan. Nah, judulnya juga membuat penasaran, suara aneh apa ya itulah. Ini termasuk yang fiksi. Jadi yang B fiksi, yang A non fiksi ya. Itu. Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Ya ini, tadi salah penulisan ya. Jadi yang A dari daftar isinya tadi adalah A itu non fiksi ya. A-nya yang non fiksi. Pembagian bab berdasarkan topik, kemudian berdasarkan detail dari tema tata surya, bisa dibaca dari bab mana saja. Sedangkan yang B adalah fiksi ya. Maaf tadi salah tulis. Ini yang B itu yang fiksi, yang A non fiksi ya. Pembagian bab berdasarkan kejadian. Ada alur cerita sehingga harus dibaca berurutan. Kemudian judulnya juga membuat penasaran, misalnya suara yang aneh. Nah, itu adalah fiksi atau khayalan ya, atau tidak nyata. Tuh. Dari daftar isi. Sekarang dari isi buku kita lihat di sini ya. Perhatikan teks dari dua buku berbeda berikut ini. Mana yang merupakan tulisan dari buku fiksi dan mana yang merupakan isi tulisan dari buku non fiksi. Kita lihat. Latinulu berangkat meninggalkan tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Perjalanannya cukup jauh, ia menyeberangi sungai, mendaki bukit dan beberapa desa telah dilaluinya. Di dalam perjalanan bertemulah dia dengan laki-laki tua yang berteduh di bawah pohon beringin di tepi jalan. Latinulu ikut berteduh dan duduk di sebelah laki-laki tua itu. "Ndak kemana nak? Sepertinya sudah berjalan jauh," laki-laki tua itu bertanya sambil mengulurkan tempat air kepada Latinulu dan seterusnya ya. Ini kita lihat ada di sini dari gaya bahasa yang digunakan, percakapannya, kemudian ada tokoh, ada alur cerita, kemudian ada tanda kutip di sini ya, menyatakan kalimat langsung. Nah, ini adalah menandakan yaitu isi dari buku fiksi ya. Coba kita lihat yang sebelah kanan ya, anggap aja ini yang B, ini yang A ya. Sultan Hasanuddin adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Beliau adalah keturunan dari Raja Goa ke-15 dan pernah memimpin kerajaan tersebut menguasai jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia di abad ke-17 dan seterusnya. Ya, ini berarti isinya berupa informasi ya. Tidak ada alur cerita, tidak ada percakapan di sini, kita lihat ya, tidak ada tanda kutip ya. Gaya bahasa yang digunakan juga datar atau lugas. Nah, ini adalah isi dari buku non fiksi. Oke, di sini juga sudah saya tuliskan. Untuk yang ketiga, yaitu yang A adalah fiksi ya, gaya bahasa, ada percakapan, ada tokoh, ada alur cerita, dan ada tanda kutip. Sedangkan yang B itu non fiksi ya, karena isinya informasi, tidak ada alur cerita, tidak ada percakapan, gaya bahasa yang digunakan datar atau lugas. Nah, itu penjelasan untuk mengenali buku fiksi dan non fiksi dilihat dari bagian-bagiannya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.